Shalom, yang saya hormati dan saya kasihi Ketua Umum beserta anggota Badan Pengurus Pusat dan Ketua-Ketua Lembaga Aras Pusat, para Ketua, Sekretaris, dan Bendahara wilayah beserta daerah, Ketua Misi SMA, dan anggota mitra dan undangan khusus yang hadir pada kesempatan ini. Dalam momen yang sangat penting pada pertemuan pemimpin-pemimpin Gereja Kemah Injil Indonesia, Aras Pusat, wilayah, daerah, dan undangan khusus beserta mitra, misi SMA, dan mitra lainnya, saya menyampaikan sesuai dengan arahan Badan Pengurus Pusat tentang kondisi program strategis wilayah Jawa dan menjadi program unggulan dilakukan secara berkelanjutan baik dalam jangka pendek, menengah, dan dalam jangka panjang, bahkan menjadi prioritas program pelayanan pada periode-periode selanjutnya. Gereja Kemah Injil Indonesia wilayah Jawa yang berdiri pada tanggal 8 September 2021 saat ini memasuki usia yang ketiga. Sejak awal dimekarkan dari wilayah Jawa Sumatera dengan alasan utama yaitu strategi pengembangan pelayanan Gereja Kemah Injil Indonesia ke depan. Sedikit flashback saat pemekaran, jika dikaji dari beberapa hal, belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai wilayah baru. Tetapi kita meyakini pemekaran wilayah Jawa sebagai wilayah Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-14 merupakan rencana Tuhan. Dengan kondisi saat ini, kita terus berdoa dan berjuang menjadi wilayah yang kuat di masa mendatang, sama dengan wilayah-wilayah lainnya di Gereja Kemah Injil Indonesia. Gereja Kemah Injil Indonesia wilayah Jawa berada di 3 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penduduk saat ini kurang lebih 82.256.287 orang, dengan kepadatan penduduk rata-rata 1.085 jiwa per kilometer persegi, dan populasi Kristen hanya 2,56%. Ini menjadi sebuah hamparan ladang pelayanan yang sangat luas dan banyak, yang sedang menguning seperti pernyataan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 35 sampai 36. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Dalam periode kepengurusan Gereja Kemah Injil Indonesia wilayah Jawa 2021 sampai 2026 sudah mulai meletakkan fondasi melalui program strategis dengan harapan terus dilanjutkan dalam periode-periode selanjutnya ke depan. Program yang pertama, mendirikan Gereja Kemah Injil Indonesia di setiap kabupaten kota yang belum ada Gereja Kemah Injil Indonesia dengan program Jawa Satu Kata. Artinya setiap kabupaten kota ada 1 Gereja Kemah Injil Indonesia. Wilayah Jawa yang berada di 3 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki 78 kabupaten kota. Dan sampai hari ini, Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Mandiri 40 dan 18 pos PI yang berada di 20 kabupaten kota. Masih ada 58 kabupaten kota yang belum ada Gereja Kemah Injil Indonesia.
Sejak tahun 2021, masa periode kepengurusan wilayah yang sedang berjalan melalui program penanaman dan perintisan gereja. Ada dua cara penanaman perintisan gereja yang sedang berjalan. Yang pertama, ada program Jawa 552 Jilid 2, yaitu program yang sudah ditetapkan dan diresmikan di Rakernas 1 Balikpapan dengan menetapkan ada 7 titik kabupaten kota yang akan dilaksanakan perintisan dan penanam gereja Kemah Injil Indonesia di wilayah Jawa. Realisasi sampai pada hari ini di Rakernas yang ketiga, pengutusan sudah dilaksanakan 6 tempat. Yang pertama di daerah Jawa Tengah 3 di Kabupaten Wonogiri. Di daerah Kemah Injil Indonesia Istimewa Yogyakarta berada di 2 tempat, Wates Kabupaten Kulon Progo, Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. Di daerah Kemah Injil Indonesia Jawa Timur berada di kota Jombang. Di daerah Gereja Kemah Injil Indonesia Jawa Tengah 1 berada di kota Salatiga. Di daerah Gereja Kemah Injil Indonesia Jawa Tengah 2 berada di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan yang belum terlaksana pengutusannya tinggal 1 tempat, yaitu Kabupaten Nganjuk, daerah Jawa Timur, dan pelaksanaannya akan dilakukan setelah selesai Rakernas yang ketiga ini. Program strategis selanjutnya adalah penguatan gereja yang sudah ada dengan sistem adopsi dan bantuan khusus atau insidentil. Mengapa gereja di wilayah Jawa sangat membutuhkan topangan? Yang pertama, alasan bahwa ada 40 gereja mandiri, dan di antara 40 gereja mandiri tersebut ada yang memang terpaksa dimandirikan karena alasan waktu. Kondisinya masih sama dengan pos PI, hanya statusnya sudah jemaat mandiri, berjumlah kurang lebih 20 gereja, tidak memiliki gereja dan pastori, artinya masih kontrak. Ada beberapa gereja dan pos PI yang persembahannya total dalam 1 bulan hanya rata-rata Rp50.000. 18 pos PI ditambah dengan pos PI 9 yang diresmikan tahun 2023, sehingga pos PI menjadi 28 pos PI. Gereja yang dimandirikan karena alasan waktu dan ada pos PI yang berdiri tanpa topangan gereja induk sangat membutuhkan topangan. Ini tidak termasuk pos PI dalam program Jawa 552 Jilid 2 dan pos PI yang ada gereja induknya. Dalam kesempatan ini, Badan Pengurus Wilayah Jawa mengucapkan terima kasih kepada wilayah Kaltara atau Kalimantan Utara sejak tahun 2023 mendukung kami dalam program penguatan gereja dan pos PI yang ada dengan melaksanakan topangan atau dukungan, mengadopsi beberapa jemaat dan pos PI dengan memberikan bantuan dana rutin setiap bulan. Yang kedua, telah melakukan bantuan khusus modal usaha kecil kepada beberapa gembala, jemaat, dan pos PI. Dalam kesempatan ini, kami dari Badan Pengurus Wilayah Jawa mohon dukungan melalui doa dan mengambil bagian dalam program penanaman gereja dan penguatan gereja yang berada di wilayah Jawa. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati.